Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita telah memasuki bulan Desember, izinkan saya untuk mengucapkan Selamat Natal bagi saudara dan keluarga. Biarlah pada tahun ini kita boleh kembali mengingat dan merayakan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan kembali merenungkan sedikit dari firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Dan secara khusus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus menuntun kami dalam hidup ini. Kami berdoa Tuhan, sebelum kami kembali membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan Engkau yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami apa isi dari firman-Mu ini, dan bahkan kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh Tuhan, dan hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Yesaya pasal yang ke-56 dan saya akan membaca hanya dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya 56 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 berbunyi demikian. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka, yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Saudara, di dalam bacaan hari ini kita dapat menyaksikan kebaikan Allah yang luar biasa. Yesaya 56 memberi nubuat tentang suatu masa di mana umat Tuhan yang sebelumnya berada dalam pembuangan akan ditebus dan dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Hal ini menggenapi janji Tuhan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Pada saat itu, sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan, hidup mereka harus menunjukkan tanda bahwa mereka adalah komunitas yang telah ditebus. Secara khusus, kalau kita melihat dalam ayat yang pertama dan kedua, mereka harus mentaati hukum, menegakkan keadilan, memelihara hari Sabat, dan menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Menariknya, kebaikan Tuhan bukan hanya terbatas bagi orang Israel dan Yehuda, tetapi juga bagi orang asing dan orang yang cacat fisik. Saudara, ternyata orang asing dan mereka yang dikebiri pun bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Padahal dalam hukum Taurat ada larangan bagi orang asing dan mereka yang dikebiri untuk menjadi bagian dari umat Tuhan. Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang pertama dan ketiga berkata, orang yang hancur buah belirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Tetapi saudara, dalam Yesaya 56, kita bisa melihat bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang. Tuhan berkenan kepada orang asing dan orang yang dikebiri yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, yang mengasihi nama Tuhan serta berpegang pada perjanjian Tuhan. Ternyata Tuhan bukan hanya menghimpun orang-orang Israel yang terbuang, tapi juga mengumpulkan bangsa-bangsa lain sebagai tambahan kepada umatnya. Nah, seperti yang dijanjikan kepada Abraham, Tuhan akan memberkati banyak bangsa melalui keturunan Abraham. Dan hal ini juga yang dinyatakan
dalam nubuat Nabi Yesaya di pasal ini. Saudara, sebagai orang-orang bukan Yahudi, kita sebenarnya adalah orang asing. Namun Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya kepada kita. Dan sekarang kita pun terhitung sebagai umat Tuhan hanya karena karya Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Saudara, inilah yang Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13. Di mana dia berkata, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bahkan Rasul Paulus melanjutkan di ayatnya yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Puji Tuhan saudara, pada akhirnya di akhir zaman nanti segala suku bangsa akan datang berkumpul bersama-sama di hadapan Allah, sujud menyembah anak domba, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Semua orang yang percaya kepadanya, termasuk kita, akan mendapatkan sabat yang kekal, berbahagia bersama Allah di surga. Nah saudara, apakah hal ini yang menjadi pengharapan Anda? Apakah Anda memiliki kerinduan untuk menyaksikan kebaikan Allah ini kepada orang lain? Biarlah di masa Natal ini, bahkan ketika kita memasuki tahun yang baru nanti, biarlah kita boleh terus menjadi saksi-saksi Tuhan, terus menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebelumnya kami adalah orang-orang asing. Tapi karena Tuhan Yesus telah mati menebus kami, memberikan pengampunan dosa, memberikan hidup yang kekal dan keselamatan itu, maka sekarang kami boleh terhitung sebagai umat Tuhan. Kami boleh masuk di dalam keluarga Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan dan kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa ini. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang terus menolong kami. Kami tidak hanya menikmati keselamatan ini, tapi biarlah kami pun boleh terus menyaksikan kemurahan Tuhan ini bagi orang-orang sekitar kami. Biarlah mereka pun boleh mengenal Tuhan dan mereka pun boleh menerima keselamatan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.